Oke, anak-anak, kameranya semuanya dinyalakan ya. Jam 8 tepat sudah insya Allah Bu Anissa mulai. Yuk, Pak Gani, Vira, Garuda, dinyalakan mikrofonnya. Ya, sudah jam 8 tepat, langsung Bu Anissa mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Halo. Anak-anak, terdengar suaranya Bu Anissa? Sudah, Bu. Ya. Dengar, Bu. Dengar, ya. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat. Aku hebat. Bagaimana ya kalau Bu Anissa ucapkan menanyakan kabar kalian? Jawabannya gimana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Aku hebat. Ya, terima kasih. Nah, ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan Aini untuk memimpin berdoa. Untuk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aini ya sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, Nana, sudahkah kalian mengisi presensi kehadiran di classroom? Sudah mengisi atau belum? Sudah, Bu. Ya, berarti sudah cek classroom terlebih dahulu ya. Tadi sebelum bergabung ke Google Meet, kalian sudah mengisi presensi kehadiran. Oke, terima kasih untuk anak-anak hebat yang sudah mengisi, sudah disiplin untuk mengisi presensi kehadiran di classroom. Nah, selanjutnya kita pada pagi hari ini akan belajar tentang matematika kelas 5 semester 1, yaitu pada materi perbandingan jarak, kecepatan, dan waktu. Sebelum kita mempelajari materi kecepatan, jarak, dan waktu, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita. Yuk anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama, yaitu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa.
Terima kasih anak-anak yang sudah menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Oke, ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini Pak Dodo akan pergi menuju ke sekolah. Tetapi saat di tengah perjalanan Pak Dodo teringat ada buku yang tertinggal sehingga Pak Dodo harus kembali lagi ke rumah. Nah, menurut anak-anak, apa yang seharusnya dilakukan Pak Dodo agar Pak Dodo tidak tertinggal atau tidak terlambat saat masuk ke sekolah? Yuk, apa yang harusnya dilakukan oleh Pak Dodo? Anak-anak, supaya Pak Dodo tidak tertinggal atau tidak terlambat saat masuk sekolah. Padahal jam 7 harus sudah ada di sekolah Pak Dodo. Berarti Pak Dodo harus apa? Mengendarai kendaraannya? Mengendarai kendaraannya secepat mungkin. Ya, pintar kan nih. Jadi untuk supaya Pak Dodo itu tidak terlambat sampai sekolah, Pak Dodo harus mengendarai kendaraan motor lebih cepat. Selanjutnya. Nah, untuk kita lebih semangat, mari kita melakukan tepuk semangat bersama-sama. Masih ingat anak-anak tepuk semangatnya? Masih. Yuk, mikrofonnya boleh silakan dinyalakan. Mari kita melakukan tepuk semangat bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Ya, terima kasih anak-anak semua yang sudah melakukan tepuk semangat bersama dengan Bu Anissa. Nah, selanjutnya untuk yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu kita nanti akan menyimak video pembelajaran perbandingan kecepatan ya agar kalian bisa menafsirkan atau bisa memahami konsep kecepatan dengan baik. Kemudian melalui slide PowerPoint yang ditampilkan oleh Bu Anissa melalui Google Meet ini terkait perbandingan kecepatan, kalian bisa menganalisis atau kalian bisa menentukan perbandingan kecepatan yaitu jarak dan waktu. Kemudian anak-anak juga nanti akan menggunakan alat peraga segitiga ajaib yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita buat untuk menguraikan cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan dengan baik. Kemudian menggunakan alat peraga segitiga ajaib tersebut, kalian bisa menyelesaikan masalah terkait jarak, waktu, dan kecepatan. Ya. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan video yang ada di layar HP kalian ini yang sudah Bu Anissa tampilkan. Menurutmu bagaimana? Apa? Baju merah terlihat lebih cepat daripada baju putih. Betul kan nih ya. Jadi ya anak-anak semua Gani berpendapat bahwa yang baju merah itu lebih cepat dibandingkan dengan yang baju putih. Coba menurut anak-anak yang lainnya, betul atau tidak yang disampaikan oleh Gani? Betul ya. Jadi di sini yang orang yang sedang berlari menggunakan baju merah terlihat lebih di depan ya, lebih cepat berlarinya dibandingkan dengan yang lebih dengan yang berbaju putih. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, siapa yang tahu ini alat apa? Stopwatch. Yang ini apa yang ini? Jam. Kalau yang ini stopwatch. Nah, jam dan stopwatch ini digunakan untuk apa ya anak-anak? Apakah nih kalau mau bicara dinyalakan mikrofonnya? Mengukur waktu. Ya betul. Coba yang lainnya mana? Coba yang jawab masa Gani terus. Gantian ya. Coba alat stopwatch dan juga jam itu digunakan untuk mengukur apa? Waktu. Mengukur waktu.
betul. Nah, jadi dari yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang kecepatan, jarak, dan juga waktu. Waktu bisa diukur menggunakan stopwatch ataupun menggunakan jam. Kemudian untuk kecepatan itu juga bisa kita hitung dengan menggunakan perbandingan jarak dan juga waktu. Sedangkan untuk jarak bisa kita ukur dengan menggunakan alat pengukur panjang, biasanya menggunakan meteran ya. Selanjutnya, nah coba kalian amati video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Apa kabar? Simak video ini dengan baik. Oke, pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar perbandingan untuk besaran-besaran yang sama jenisnya. Nah, kali ini kita akan belajar perbandingan untuk besaran-besaran yang berbeda jenis, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan merupakan perbandingan dari dua besaran yang berbeda, yaitu jarak dan waktu. Kita bisa mengatakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Apa itu jarak dan apa yang dimaksud dengan waktu? Perhatikan mobil tersebut. Mobil tersebut akan menempuh perjalanan dari titik A ke titik B. Nah, panjang yang ditempuh oleh mobil dari titik A ke titik B kita katakan sebagai jarak, dan lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil berpindah dari titik A ke titik B kita katakan sebagai antara hubungan jarak dan waktu tempuh ada kaitannya dengan kecepatan, yaitu seberapa cepat mobil tersebut berpindah dari titik A ke titik B. Nah, hubungan antara ketiganya kita bisa menuliskannya dalam segitiga JKW. Kita gambar sebuah segitiga yang di dalamnya ada 3 huruf, yaitu JKW. J merupakan jarak, K merupakan kecepatan, dan W merupakan waktu tempuh. Di antara kecepatan K dan waktu tempuh W ada penanda operasi hitung berupa perkalian. Kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Kecepatan memiliki satuan berupa km per jam, meter per menit, atau meter per detik. Nah, kita ingat kembali hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dengan segitiga JKW. Nah, untuk mencari kecepatan, kita terlebih dahulu menutup lambang huruf K. Kemudian kita bisa mendapatkan cara untuk menghitung kecepatan, yaitu J atau jarak dibagi W atau waktu. Oke, yang kedua adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan benda dari satu titik ke titik lainnya. Jarak memiliki satuan berupa kilometer, meter, sentimeter, dan lain-lain. Kita mengingat kembali hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan segitiga JKW. Untuk mencari jarak atau J, kita tutup lambang huruf J, dan kita bisa mencari atau menghitung jarak dengan cara K, kecepatan, dikalikan W, waktu. Waktu tempuh. Waktu tempuh adalah lamanya suatu benda melintas dari titik satu ke titik lainnya. Satuan waktu bisa berupa jam, menit, ataupun detik. Nah, kita ingat kembali hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan segitiga JKW. Untuk mencari waktu atau W, kita tutupi lambang huruf W. Dan kita dapatkan cara untuk menghitung waktu adalah J dibagi K. Oke, kita berlatih menghitung kecepatan. Nah, Ya, tadi
kalian sudah mengamati video. Wah, nah, kalian tadi mengamati video apa ya? Coba, siapa yang tahu? Ya, Garuda, apa dah? Hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, pinter, hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Garuda, kecepatan itu apa ya, dah? Kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu titik ke titik lainnya, Ya, Bu. jadi kecepatan itu adalah besaran yang mengukur perpindahan suatu benda dari satu titik ke titik yang lainnya. Atau dengan kata lain, perbandingan itu kecepatan itu merupakan perbandingan antara jarak dan waktu. Nah, tadi di sini ya di layar HP kalian terlihat masih terlihat ya gambar mobilnya masih ada? Masih, Bu. Ya. Nah, di sini ada sebuah mobil yang berpindah dari titik A ke titik B. Nah, kalau panjang lintasan yang dilalui mobil ini dari titik A titik B itu disebut apa ya? Jarak. Pinter semuanya. Nah, jadi perpindahan suatu benda dari titik A ke titik B ya panjang lintasannya itu disebut sebagai jarak. Nah, sedangkan lama lama berpindahnya dari suatu benda itu dari titik A ke titik B itu lamanya perpindahan suatu benda dari titik A ke titik B. Waktu tempuh. Betul. Jadi semua itu berkaitan ya antara kecepatan, jarak, dan juga waktu. Nah, selanjutnya. Nah, untuk kita untuk kita membuktikan apakah jarak, kecepatan, dan waktu itu saling berkaitan, kita akan melakukan, tadi kita sudah melakukan ya di luar ruangan kelas untuk membuktikan apakah jarak, kecepatan, dan juga waktu itu saling berkaitan. Nah, di sini tadi kalian sudah melakukan kegiatan ini ya, di mana kalian menghitung lamanya waktu seseorang itu untuk berjalan dan juga berlari untuk menentukan perbedaan kecepatannya itu. Tadi kalian sudah melakukan ya? Tadi pagi. Sudah, Bu. Nah, di sini ada 2 aktivitas, berjalan dan berlari. Kalau dari waktu yang lama waktu untuk orang itu berjalan dan berlari lebih lama yang mana? Coba, tadi kan udah praktek. Lebih lama yang berjalan. Lebih lama yang berjalan. Ya, kenapa sih, Dani ya? Kenapa kok waktunya itu lebih lama untuk orang yang berjalan? Karena apa? Kecepatannya gimana? Yuk, kenapa? Kok orang yang berjalan itu lebih lama waktunya dibandingkan dengan orang yang berlari? Karena apa? Kecepatannya berbeda ya. Jadi seperti tadi yang sudah dicontohkan di video yang pertama itu tadi yang ada gambar orang lari, itu kan ada orang yang berlarinya lebih cepat dan ada orang yang lebih lambat. Dan itu juga berpengaruh pada waktu yang dilalui. Nah, tadi kalian kan sudah melakukan percobaan, sudah melakukan simulasi untuk membuktikan apakah waktu, jarak, dan juga kecepatan itu saling berhubungan. Nah, coba. Tadi kalian juga sudah mengerjakan LKPD-nya yang pertama, yang ini ya, karena kalian tadi melakukan praktik di luar ruangan kelas, yaitu praktik berjalan dan juga berlari, yaitu dengan mengukur dengan stopwatch yang sudah kalian sediakan, yang sudah kalian siapkan dari rumah tadi.
Oke, nah Bonisa minta tolong sama kelompok 1 tadi. Bonisa lihat kelompok 1 itu sudah selesai untuk melakukan diskusinya. Coba kelompok 1. Siapa ya kelompok 1? Gani ya? Oke kan, silakan Gani tadi hasil diskusinya bagaimana? Anggota kelompok Fajar Gania ini. Waktu ini yang berjalan 2 detik, 2 menit. Kecepatan 2 meter per detik. Waktu Fajar yang berlari 1 menit, 2 menit, kecepatan yang 1 menit per detik. Kecepatan orang yang berlari berbeda dengan yang berjalan. Orang yang berlari lebih cepat dibandingkan orang yang berjalan. Waktu yang diperlukan orang berjalan lebih lama. Oke, ya. Itu tadi hasil diskusinya kelompoknya Gani. Di kelompoknya Gani mengatakan bahwa kecepatan orang yang berlari itu lebih cepat dibandingkan dengan orang yang berjalan, dan juga waktu yang diperlukan oleh orang yang berjalan itu lebih lama dibandingkan dengan waktu orang yang berlari. Oke, terima kasih Gani untuk presentasinya. Nah, sebentar. Bonisa lanjutkan. Ya, dilanjutkan ya anak-anak. Nah, tadi hasil diskusinya kelompoknya Gani bahwa waktu tempuh siswa yang berlari lebih cepat, juga waktu tempuh siswa yang berjalan itu juga lebih cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu, jarak, dan jarak itu berpengaruh terhadap kecepatan seseorang itu berlari. Nah, sekarang kita gunakan, coba anak-anak sudah membawa segitiga ajaibnya? Sudah. Bu. Oke, ya. Sekarang kita coba buktikan bahwa segitiga ajaib yang sudah kamu gunakan itu bisa untuk menyelesaikan soal-soal cerita yang sudah Bonisa bagikan di LKPD yang ada di Classroom. Sudah dicek Classroom-nya? Ada LKPD-nya di sana? Dah? Halo? Bu. Halo? Ya, suaranya Bonisa terdengar jelas atau tidak sih di sana? Terdengar. Ya, nah, kalau terdengar jelas berarti kalau Bonisa tanya kalian menjawab gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada segitiga ajaib yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Coba Bonisa mau tanya, rumus untuk mencari kecepatan apa ya ini ya? Nah, kalau untuk menggunakan segitiga ajaib, coba dari segitiga ajaibmu itu, kalau kecepatannya ditutup, berarti yang terbuka tinggal apa itu? Jarak dan waktu, betul. Terus berarti kecepatannya untuk rumus mencari kecepatan itu apa? Jarak dibagi waktu. Betul, jarak dibagi waktu. Selanjutnya, coba untuk rumus selanjutnya ya, betul ini kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, selanjutnya ada rumus untuk mencari jarak tempuh. Rumus mencari jarak tempuh apa ya? Nih, bagian jaraknya ditutupin dulu, tinggal tersisa kecepatan dan waktu. Berarti gimana rumusnya jarak tempuh? Kecepatan dikali waktu. Betul. Siapa tadi ya yang menjawab ya kecepatan dikali waktu? Siapa tadi ya? Nara ya? Bu. Iya.
kasih Nara. Nah, selanjutnya kita mencari, nah ini ya betul ya rumus. Sekarang, rumus untuk mencari waktu apa ya? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Betul, jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, dengan menggunakan segitiga tadi ya, menggunakan segitiga ajaib ini, kamu bisa nanti membantu kamu untuk mengerjakan soal-soal yang akan Bonisa berikan. Ya, di classroom, silakan dicek classroom-nya, sudah muncul atau belum LKPD-nya, sudah belum LKPD-nya. Yang bagian soal cerita, sudah ada? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ya Bonisa beri waktu untuk kalian mengerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Diskusikan ada di classroom-nya kamu. Silakan di classroom-nya kamu bisa saling berkomentar untuk mengerjakan soal-soal cerita yang ada di LKPD. Silakan Bonisa berikan waktu. 5 menit cukup? 5 menit cukup? Oke, silakan dibuka LKPD-nya itu. Gunakan juga segitiga ajaibnya untuk menentukan rumusnya, dibaca soalnya, ya. Silakan. Diketahui apa itu. Nomor 1, diketahui apa itu. Halo. Nomor 1, Gani, Fajar. Ya. Ya, Nadine, nomor 1. Apa itu yang diketahui apa? Diketahui waktu 15 menit sama dengan 15 kali 60 sama dengan 900 detik. Kecepatan sama dengan 5 meter per detik. Ya. Terus? Jarak. Dijawab jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan 5 meter per detik dikali 900 detik. Jarak sama dengan 4.500 meter. Jaraknya? Oke, ya betul. Di situ diketahui apa ya Nadine ya? Nomor 1, Waktu. Terus yang kedua, diketahui lagi apa? Kecepatan. Kecepatan. Nah, di situ kecepatannya dalam satuan apa ya Nadine? Meter per detik. Meter per detik. Nah, di situ waktunya sudah sama atau belum? Yang waktu yang diketahui menit. Berarti harus diapakan dulu? Dijadikan detik. Betul, dijadikan detik. 15 menit berapa detik ya Nadine ya? 900 detik. 900 detik, pintar. Nah, berarti rumusnya digunakan rumus apa, Nadine? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Coba buktikan menggunakan segitiga ajaibnya kamu betul atau tidak rumusnya Nadine itu kalau nyari jarak adalah rumusnya kecepatan dikali waktu. Coba, betul atau tidak? Coba, Pak Im. Coba Pak Im, gimana? Betul atau tidak? Betul, Bu. Atau baru tidak? Betul? Ya. Jadi, kalau mencari jarak berarti rumusnya adalah bagian jaraknya ditutup. Kemudian yang tersisa adalah kecepatan dan waktu. Sehingga rumus jarak itu kecepatan dikali waktu. Betul, Nadine. Berarti tadi jaraknya hasilnya berapa ya, Nadine? 4.500 meter. Betul, 4.500 meter. Ya, oke, sip. Kemudian, soal yang kedua.
Soal yang kedua, siapa yang mau mempresentasikan, mau menjawab? Kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Nara. Oke, silakan Nara. Nomor 2. Yang diketahui apa, Ra? Diketahui kecepatan sama dengan 60 km per jam. Betul. Ditanyakan apa? Oh iya, waktu yang ditanyakan. Waktunya dalam satuan apa, Nara? Waktunya dalam satuan jam. Ya, waktunya dalam satuan jam. Nah, berarti rumus yang digunakan apa, Nara, untuk mencari waktu? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Oke, berarti berapa jaraknya? 200 km dibagi 60 km per jam. Betul. Sama dengan hasilnya 4 jam. Berarti waktu yang dibutuhkan Ayah untuk sampai di kota B adalah berapa? 4 jam. 4 jam, betul. Kelompok yang lainnya bagaimana? Sama atau tidak? Ataukah ada perbedaan? Sudah sama atau ada yang beda hasilnya, hasil hitungnya? Sudah sama? Sudah? Sama, Bu. Oke. Berarti jawabannya Nara betul atau tidak? Betul. Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok untuk Nara dan tadi Nadine ya, sudah betul. Oke, lanjut. Ya. Bisa lanjutkan. Oke, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan tadi hasil diskusinya. Nah, sekarang kita melakukan tepuk wow. Siapa yang masih ingat tepuk wow? Masih ingat? Di Bonisa pernah loh mengajarkan tepuk wow. Gimana ya? Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, terus wow, gitu. Oke, ulangi ya. Untuk mengapresiasi teman-teman kalian yang sudah mempresentasikan tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, ya terima kasih. Nah ya anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari ya, apa ya tadi kita sudah belajar apa aja ya? Hubungan antara kecepatan, waktu, dan jarak. Iya, betul. Hubungan antara jarak, kecepatan, dan juga waktu. Apa itu kecepatan? Yaitu besaran. Kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Betul. Nah, coba kalau kalian perhatikan, ini gambar apa ya? Ada yang pernah lihat ini apa? Biasanya kalian lihat di mana? Kalian temui di mana? Ayo, bisa kalian lihat di mana ini? Di mana? Di mobil, betul. Terus di mana lagi biasanya? Selain di mobil ada di mana lagi? motor, Bu. Motor, betul. Nah, kalian tahu nggak ini namanya apa? Tahu nggak namanya apa? Ayo. Tidak, Bu. Speedometer. Nah, jadi ini namanya adalah speedometer. Speedometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan laju dari suatu kendaraan. Nah, kalau kalian memperhatikan ya, kalau nanti kalau misal mungkin kalian bepergian dengan orang tua kalian menggunakan kendaraan motor maupun kendaraan mobil, kalau kalian perhatikan di sini, nah ini jarum jam ini akan menunjukkan berapa kecepatan laju dari kendaraan kalian. Nah, ya, jadi ini ada alat untuk mengukur kecepatan yaitu ada speedometer. Ya. Selanjutnya, nah tadi kita juga sudah belajar tentang jarak tempuh. Apa itu jarak tempuh? Jarak tempuh adalah panjang lintasan benda dari satu titik ke titik lainnya. Ya betul. Jadi benda itu berpindah dari satu
dari panjang lintasan itu dapat disebut sebagai jarak tempuh. Nah, terakhir, yuk. Apa itu waktu tempuh? Apa ya? Waktu tempuh adalah lamanya suatu benda melintas dari titik satu ke titik lainnya. Ya, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melintas suatu benda berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi lamanya waktu itu juga kalian bisa bisa kalian hitung, bisa kalian tentukan dengan menggunakan alat apa ya tadi ya? Untuk menentukan waktu tempuh menggunakan apa tadi yang sudah kalian gunakan untuk saat berlari dan berjalan tadi itu namanya alat apa ya? Jam atau Watch. Ya, betul. Jam atau stopwatch. Jadi kalian juga bisa menggunakan jam ataupun stopwatch untuk mengukur waktu tempuh dari lamanya suatu benda itu berpindah. Nah, coba anak-anak pernah masih ingat lagu ini? Siapa yang ingat coba lagu ini? Yang yel-yel kelas kita, yaitu yang lihat kelasku penuh dengan semangat. Masih ada ingat? Yo, Safira waktu itu ya yang semangat sekali menyanyikan lagu ini. Ya, kita bersama-sama menyanyikan yel kelas 5B kita. Oke, yuk bersama-sama mikrofonnya dinyalakan. Boleh, silakan. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Lihat Loh, nyanyinya kok nggak semangat sih? Gimana? Ayo, ulangi. 1, 2, 3. Dan ada yang ganteng. Terus? Setiap hari aku makin hebat. Kelas yang lain mending kabur aja. Yo, tuh Nadine bisa loh kemarin ya. Oke, mana sih kok nggak semangat ya ini ya? Ngantuk apa ya? Oke, ya. Oke, anak-anak tadi kita sudah mempelajari tentang jarak, kecepatan, dan juga waktu. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini setelah melakukan pembelajaran bersama Bu Anissa? Bosan, senang, biasa aja, atau sangat senang? sangat senang. sangat senang, Bu. Ya, sangat senang tapi tadi dijak nyanyi lemas. Belum sarapan ya? Sedikit, Oke, Bu. sedikit. Oh, baru sedikit sarapannya ya. Oke, ya. Yaitu anak-anak tadi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang jarak, kecepatan, dan juga waktu. Adakah yang mau ditanyakan kaitannya dengan jarak, kecepatan, dan juga waktu? Berarti sudah paham semua. Ya, coba Bonisa mau ngetes satu-satu kalau katanya sudah paham. Coba Bonisa mau tanya sama Fajar. Fajar. Halo, Fajar. Halo, Bu. Ya, Bonisa mau tanya sama Fajar. Tadi jarak itu apa ya, Fajar? Yuk, apa? Jarak adalah Panjang lintasan benda dari satu titik ke titik lainnya. Oke, sip, pinter. Oke, sekarang Bonisa mau tanya sama siapa ya? Sama siapa lagi ya? Bisa mau tanya sama tadi yang belum terdengar suaranya Mirna. Mirna, Bonisa belum mendengar suaranya dari tadi. Mana ya Mirna ya? Ada atau tidak ya Mirna ya? Coba raise hand. Mana Mirna? Ya, Bu. Oh iya, itu kelihatan sih. Tadi belum kelihatan suaranya Mirna. Mirna, tadi Bonisa sudah, tadi kita sudah belajar apa aja ya Mirna ya?
segitiga Jokowi Sama apa? jarak kecepatan Dan waktu. waktu. Nah, segitiga Jokowi itu tadi buat apa sih? Buat apa? Untuk apa? Untuk mencari rumus apa? Untuk mencari rumus jarak kecepatan waktu. Jarak dan juga kecepatan dan juga waktu. Oke, pintar semuanya ya. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran bersama dengan Bu Anissa. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bu Anissa ada soal evaluasi pembelajaran yang sudah Bu Anissa share di classroom-nya kalian ya, di classroom-nya kalian sudah ada untuk soal evaluasinya. Ya, nanti bisa kalian kerjakan ya, silakan kalian kerjakan, kalian cek di classroom-nya. Nah, Sekarang, Bu. Ya, sekarang. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti Bu Anissa cek. Nah, kalau anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah atau kurang dari 75, berarti kalian harus mengerjakan soal remedial. Ya, tapi kalau yang sudah mendapatkan 75 ke atas, mendapatkan 80, mendapatkan 90, nah nanti mengerjakan soal pengayaan dari Bu Anissa. Gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang nanti hasil evaluasi pembelajarannya masih kurang, berarti harus belajar lebih giat lagi. Dan untuk yang sudah mencapai di atas KKM atau sudah melampaui batas minimal nilainya, nah nanti bisa terus tingkatkan supaya kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, ya. Silakan. Sudah soal evaluasinya? Oke, ya. Lanjutnya. Nah, itu ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian kaitannya dengan jarak, kecepatan, dan juga waktu. Boleh silakan kalian nanti menghubungi Bu Anissa melalui grup ya, grup WA ya, ataupun melalui classroom. Silakan boleh nanti kalian saling berdiskusi dan saling bertanya di situ. Misalkan Bu Anissa, nanti juga Bu Anissa akan menjawab melalui classroom itu. Oke, nah kiranya itu sebelum kita akhiri pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, silakan Garuda untuk memimpin berdoa selesai belajar. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Iya. Oke, semuanya berarti semua duduk siap ya. Silakan Garuda. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ya. Terima kasih Garuda dan terima kasih untuk anak-anak semua. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak hebat ya yang sudah kita bersama-sama belajar hari ini, dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan ya, karena saat ini juga sering turun hujan, jadi kalian harus menjaga kesehatan. Oke, terima kasih Bu Anissa. Akhir untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau sudah.